Pertama, router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Sekilas, cara kerja router bisa dibilang mirip dengan braid, yakni sama-sama meneruskan paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen, atau menyatukan segmen-segmen jaringan tersebut. Hanya saja, router berada pada lapisan ketiga OSI. Yang kedua, wireless card. Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Dengan menggunakan wireless card, dua komputer atau lebih dapat saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Laptop saat ini kebanyakan sudah dilengkapi dengan wireless card di dalamnya. Jadi, kita tidak perlu membelinya secara terpisah. Berbeda dengan komputer yang terlebih dahulu, kita harus membelinya secara terpisah. Yang ketiga, LAN card. Sama halnya dengan perangkat jaringan yang lain, LAN card juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan LAN. LAN card juga bertugas mengubah aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial, sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP. Yang keempat, modem. Modulator, demodulator, atau yang sering disingkat dengan modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Data yang diberikan kepada komputer ke modem umumnya berbentuk sinyal digital. Maka dari itu, ketika modem mendapatkan data berbentuk sinyal analog, modem harus merubahnya terlebih dahulu menjadi sinyal digital agar dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Yang kelima, bridge. Bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Cara kerja bridge yaitu mengenali alamat MAC yang mentransmisikan sebuah data ke jaringan. Kemudian, bridge akan membuat tabel internal secara otomatis, di mana tabel ini dapat menentukan segmen mana yang akan di-routing maupun yang akan difilter. Yang keenam, hub. Hub merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Hub tidak dapat mengatur alur jalannya suatu data, sehingga setiap paket data yang melewati hub akan di-broadcast ke semua port sampai paket data yang dimaksud sampai ke tujuan. Hal ini membuat paket data yang dikirim mengalami collision atau tabrakan data. Yang ketujuh, switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub, tetapi perangkat ini lebih pintar dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data atau tabrakan data. Tidak hanya itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub. Selain itu, switch tidak hanya digunakan untuk membagi sinyal, memfilter paket data, kemudian meneruskannya ke jaringan yang dituju. Yang kedelapan, kabel jaringan.
Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data. Ada beberapa jenis kabel yang biasa digunakan, seperti kabel UTP, STP, koaksial, maupun fiber optik. Biasanya, jenis kabel yang digunakan tergantung pada jenis topologi jaringan yang digunakan. Yang nomor 9, repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Cara kerja dari repeater itu sendiri adalah dengan menerima sinyal dari server, kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat. Dengan kata lain, sinyal yang lemah dapat dipancarkan kembali menjadi lebih kuat dan luas. Yang nomor 10, access point. Access point ini terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan adanya access point ini, kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Dengan kata lain, access point ini berfungsi menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan wireless dan jaringan LAN. Dengan adanya beberapa perangkat jaringan yang telah disebutkan di atas, kedua komputer atau lebih bisa saling terhubung dan saling bertukar data.